Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dari jurusan Tadris Matematika kelas 6A. Di sini kami akan memberikan sedikit materi mengenai awal bulan Qomariyah. Sebelumnya materi ini disusun oleh Nafdin Afkarina dengan NIM 12204193131 dan Thoyibah Naila Amir dengan NIM 12204193132. Telah kita ketahui bahwa Allah telah memberikan isyarat adanya ciptaan benda langit, khususnya matahari dan bulan, serta sistem peredarannya, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui perhitungan waktu penentuan awal bulan dan tahun. Allah menerangkan bahwa telah ditetapkan garis-garis edar bulan serta manzilah atau tempat bagi perjalanannya. Dengan begitu, manusia mudah mengetahui bilangan tahun, bulan, hari, dan sebagainya. Dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 5 yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Materi yang pertama adalah dasar hukum penentuan awal bulan Qomariyah. Dasar hukum yang pertama berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Dasar hukum yang kedua dari hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi, tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian, dan sekian itu yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Selain bersumber pada Al-Quran dan hadis, ijtihad juga dijadikan sebagai dasar hukum bagi hisab ruqyah. Jadi dasar hukum ijtihad para ulama ini menjelaskan bahwa mereka sepakat menggunakan hisab maupun ruqyah sebagai dasar penentuan awal bulan Qomariyah. Walaupun terdapat beberapa kriteria tertentu menurut mazhabnya masing-masing. Materi yang kedua adalah macam-macam metode hisab awal bulan. Yang pertama ada hisab urfi. Hisab ini sering disebut dengan hisab Jawa Islam karena hisab urfi ini perpaduan antara tahun Hindu Jawa dengan hisab Hijriyah yang dilakukan oleh Sultan Agung Anyokrokusumo. Adapun nama-nama bulan pada hisab urfi adalah Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, dan Besar. Yang kedua ada hisab istilahi. Hisab ini menentukan adanya daur ulang atau siklus 30 tahun. Nama-nama bulan menurut hisab istilahi adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Yang ketiga ada hisab hakiki bi al-tahkrib. Hisab ini datangnya bersumber dari data yang telah disusun dan dikumpulkan oleh Ulugh Bey al-Samarqandi. Data-data tersebut merupakan hasil pengamatan yang berdasar pada teori geosentris, yaitu bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Yang keempat ada hisab hakiki bi al-tahqiq, yang mana hisab bi al-tahqiq ini dapat menyelesaikan perhitungan yang menggunakan alat-alat elektronik seperti kalkulator. Hisab ini mampu memberikan informasi tentang waktu terbenamnya matahari setelah terjadi ijtima, ketinggian hilal, azimut matahari maupun bulan untuk suatu tempat observasi. Dan yang kelima ada hisab hakiki kontemporer. Pada dasarnya memiliki kemiripan dengan sistem hisab hakiki bi al-tahqiq, yaitu telah memakai hisab yang perhitungannya berdasar data astronomis yang diolah dengan spherical trigonometry atau ilmu segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak bulan dan matahari yang sangat teliti. Untuk materi selanjutnya yaitu hisab awal bulan metode epemeris. Metode hisab epemeris adalah metode perhitungan hilal yang berisi rumusan untuk mengolah data matahari dan bulan saat terjadi konjungsi, yakni posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis astronomis. Perhitungannya tidak seperti yang bisa kita lihat pada buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama, karena hanya fokus pada satu metode yakni metode epemeris. Dan jika masyarakat ingin
selama 1 tahun tanpa perlu menghitung kembali dengan menggunakan metode ephemeris. Contohnya, perhitungan penentuan jatuhnya tanggal 1 Syawal 1427 Hijriah dengan menggunakan metode ephemeris seperti demikian. Kemudian, ijtima awal bulan Komariah dengan data ephemeris. Dalam penentuan awal bulan Komariah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian masyarakat harus berdasarkan pada hasil ru'yatul hilal. Pendapat yang pertama menurut Syafi'iyah yaitu memadai keberhasilan ruqyah seorang yang adil walaupun pada kondisi terdapat penghalang. Namun, tidak memadai dalam kondisi tersebut menurut Hanbalilah. Yang kedua menurut kalangan Hanbalilah dan Malikiyah. Mereka mensyaratkan keberhasilan ruqyah 2 orang yang adil pada ruqyah awal Syawal untuk menjalankan Idul Fitri. Setiap tanggal 28 Sya'ban dan 29 Ramadan, umat Islam beramai-ramai pergi ke bukit-bukit atau pantai-pantai untuk bersama-sama menyaksikan hilal di ufuk barat saat matahari terbenam. Cara pelaksanaan ruqyah pun mengalami perkembangan. Pada awalnya dalam pelaksanaan ruqyatul hilal, orang hanya melihat atau mengarahkan pandangan ke ufuk barat dengan pengertian bahwa mengarahkan pandangannya ke ufuk barat yang sedemikian luas. Hal ini sebagai akibat tidak atau kurang pengetahuan mereka dalam bidang ilmu falak atau astronomi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.